Oke, sekarang kita akan coba membahas konsep jarak pada clustering ya dan notasi ya, dan notasi clustering seperti apa. Nah, oke, kita akan menghadapi sebuah pertanyaan, bagaimana mengetahui kemiripan atau ketidakmiripan dari objek-objek data. Oke, untuk mengetahui kemiripan atau ketidakmiripan, kita bisa melihat dari atribut-atribut dalam objek data tersebut. Misalnya kita ingin melakukan clustering untuk mahasiswa, misalnya ya, maka kita bisa melihat IPK-nya, lama kuliahnya, jumlah penghargaan, dan sebagainya. Kita bisa melakukan clustering berdasarkan hal tersebut, ya. Jadi misalnya kita ingin mengelompokkan mahasiswa yang semirip mungkin dalam hal IPK dan jumlah penghargaan. Nah, kita bisa kelompokkan, gitu ya, kita kelompokkan dan itu menjadi satu klaster tersendiri. Dan ini akan ada angkanya, ada nilainya, sehingga kita bisa mengukur jarak antara individu, jarak nilai IPK, margin nilai IPK antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga kalau dia terlalu jauh, misalnya mahasiswa A IPK-nya 1, mahasiswa B IPK-nya 4, karena terlalu jauh mungkin dia tidak bisa kita buat cluster. Kemiripan atau ketidakmiripan objek-objek data umumnya tidak selalu menggunakan konsep jarak, ya. Tapi ya kita akan untuk mudahnya kita akan awali dengan jarak-jarak tertentu, misalnya jarak Euclidean, jarak Mahalanobis, jarak City Block Manhattan dan lain-lain. Yang utama biasanya yang umum digunakan adalah Euclidean. Oke, nah, jadi ukuran kemiripan dan ketidakmiripan kita bisa menggunakan jarak ya, konsep jarak sebagai sebuah ukuran. Ya, misalnya kita notasinya biasanya DIJ, artinya jarak dari objek I ke objek J. Definisi jarak mungkin berbeda untuk tipe-tipe atribut seperti interval, nominal, ordinal, dan rasio. Kita pernah belajar ini. Kemudian seringkali atribut tertentu diberi bobot ya, berdasarkan aplikasi dan pemahaman data. Mungkin ada bobot-bobot tertentu. Mungkin kalau tadi IPK dengan jumlah prestasi mungkin berbeda ya. Kemudian skala data yang berbeda antara atribut bisa menimbulkan masalah sehingga harus dinormalisasi terlebih dahulu. Ini kita juga sudah pernah belajar ya di pre-processing pentingnya normalisasi data. Oke, yang pertama adalah jarak Euclidean. Ini merupakan jarak yang paling umum ya dipilih dalam kita melakukan analisis clustering. Kemudiannya adalah jarak geometrik ya. Ini jarak geometrik dalam ruang berdimensi banyak. Misal dua objek X dan Y, vektor atributnya X1, X2 sampai XP, Y-nya Y1, Y2 dan seterusnya. Masing-masing objek ada sebanyak P buah atribut. Nah, maka jarak X dan Y itu adalah XI kurang YI gitu ya. Oke, ini sangat sederhana ya, kita sudah belajar nih. Misalnya jarak dari kota A ke kota B, ya Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah X1, X2 kurang X1 dikuadratkan di akar. Ya, Euclidean sangat sederhana. Misalnya jarak dari Bandung ke Cirebon. Nah, kita tinggal tarik garis aja di Google Map, itu adalah sebuah jarak Euclidean. Kemudian ada jarak City Block Manhattan. Ya, City Block Manhattan adalah oke, kita sedikit bahas satu contoh. Misalnya berapa jarak Euclidean dari A ke B ya. Jarak A ke B ini kita bisa ukur dari apa nih, nilai X1 kurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, X1 kurang X2 atau berarti ini ya kita XB kurang XA. XB berapa ini? 7. XA itu 3. Berarti 7 kurang 3 dikuadratkan ditambah Y1 kurang Y2 atau YB kurang YA. Y-nya berapa ini? 1. Y kurang 4 dikuadratkan. Nah, lalu kemudian diakarkan. Jadi ini 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 25, akar 25 berapa? 5. Nah, kita bisa bilang bahwa jarak Euclidean dari A ke B itu sama dengan 5 ya. Saya rasa Anda sudah pernah mempelajari ini. Kalau untuk City Block Manhattan mirip juga, jaraknya adalah hanya dikurangi saja ya, begitu ya. Jarak kalau yang sebelumnya ada akar, ini hanya dikurangi saja seperti ini tapi ditanda mutlakkan begitu. Ya, nanti hasilnya mungkin akan mirip-mirip ya dengan Euclidean. Seperti itu. Oke, seperti ini. Itu kalau untuk yang Manhattan mungkin kita tidak terlalu mendalam di sini. Kemudian ada juga Chebyshev. Oke, untuk Chebyshev ini
jarak itu adalah maksimasi antara mutlak antara xi dikurangi dengan yi ya. Jadi dari atribut diselisihkan dan yang paling besar itu dianggap sebagai jarak. Oke, kita mungkin tidak akan terlalu mendalam di sini, tapi ini sebagai wawasan bahwa sebenarnya ada alternatif. Dan nanti Anda bisa secara mandiri mempelajari. Ini adalah beberapa notasi ya dalam cluster. Misalnya kita melihat di sini ada dua, sebenarnya harusnya bisa jadi dua cluster. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini ada 6 cluster, beda-beda ya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin ada 4 cluster, 1, 2, 3, 4. Ini bukan ya yang merah ini. Background slide. Ada ini 2 cluster. Oke. Nah, kita bisa melihat mengilustrasikan kalau dalam 2 dimensi kurang lebih seperti